kita juga punya luka di dalam politik ini. Ketika Gus Dur dijatuhkan, padahal sebagai bapak demokrasi lah, katakanlah begitu, bapak humanisme, tetapi kan tragis. Nah, oleh sebab itu oke lah, yang lalu-lalu menurut saya ini ada kesempatan Pak Prabowo membuka diri sebagai negarawan, sebagai mantan tentara yang nasionalismenya tinggi, ingin agar semua komponen ini kompak, karena apalagi tantangannya juga berat. Apakah Pak Prabowo mampu? Belum tentu juga, karena itu hal yang kompleks, sesuatu yang sangat kompleks. Tetapi setidaknya semua pendukung, semua yang ada dalam koalisi hendaknya memberikan teladan agar tidak terjadi gontok-gontokan. Nah, kalau isu-isu hari ini kan banyak sekali yang bisa digoreng-goreng. Sejak isu fufu fafa, pagar laut, LPG, efisiensi, itu semua dari sudut pandang negatif ada, dari sudut pandang positif juga bisa. Nah, kesempatan pertama ini memang Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran dalam rangka untuk memastikan agar anggaran tepat sasaran. Di efisiensi sebagian kegiatan-kegiatan yang dianggap mubazir, kata beliau, atau kegiatan-kegiatan yang manfaatnya kurang, itu diambil dulu di efisiensi. Ya. Yang salah bukan yang bertanya, yang salah adalah yang tidak mampu memberikan jawaban. Kasus pagar laut, tanya ATR BPN, saya nggak tahu. Tanya ini, saya nggak tahu. Itu loh. Itu problem nggak? Negara mengeluarkan keputusan, ada SHGB-nya, dan dia nggak tahu. Itu loh. Lalu kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang meresahkan, ya resahlah. Mereka yang mengeluarkan kebijakan saya tidak tahu. Gitu loh. Lalu sekarang katanya mau bangun 3 juta rumah. Jelasin dong sama kita, caranya gimana? Gitu loh. Sehingga rakyat tidak mendengar janji yang tidak bisa diwujudkan karena tidak mengerti. Kita akan ambil tanah-tanah yang hasil koruptor yang mana? Kita kasih dong. Ketika nggak ada jawaban, jangan dimarahin rakyat yang bertanya. Ketika tidak ada jawaban, jangan kemudian yang bertanya seolah-olah kamu menciptakan kegaduhan. Nggak bisa. Apalagi kita dari Komisi 5 gitu loh. Gimana caranya? Saya pikir tidak ada kemudian yang menuduh bahwa itu sumber dari kegaduhan dan lain-lain, tetapi bahwa isu-isu publik yang kemudian bisa menjadi kontroversi, ya justru karena pemerintahan sendiri tidak fix untuk memberikan penjelasan. Kita kan ada di dalam pemerintahan juga, Pak Adian, tapi kita juga harus bersikap objektif terhadap keadaan itu. Sehingga yang sekarang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin memisah-misahkan itu pastilah dia akan menggunakan isu-isu yang populis di masyarakat, yang itu tidak bisa dijawab oleh pemerintah, kan begitu. Dan itu lumrah. Jadi kelompok pemecah belah lumrah saja. Ada. Nabi itu ada di dalam barisannya yang disebut kelompok munafik, orang-orang yang bermuka dua. Itu, dan itulah yang paling mengganggu di dalam kekuasaan, di dalam dinasti kerajaan apapun. Jika di dalam istana itu tumbuh orang-orang bermuka dua, nah itu menjadi sumber dari adu domba dan pecah belah. Dalam istana ya? Baik. Dan termasuk bisa di luar, Pak. Karena kan pendukung tidak hanya di dalam istana yang menjadi menteri atau yang lain. Partai punya perangkat sampai ke bawah. Birokrasi juga ada sampai ke bawah. Jadi kalau menurut saya, secara definisi Bang, adu domba, coba nanti kita buka definisi adu domba dan fitnah, itu dua hal yang berbeda. Fitnah bisa dilemparkan dari luar, adu domba nggak bisa. Dia harus di dalam. Itu loh. Dia harus begini, aku mau mengadu abang dengan Bang Karni. Oke, aku harus bisa komunikasi sama Bang Karni. saya mau tanya Bang Adian di luar atau di dalam kekuasaan? Kapan? Hari ini? Kekuasaan eksekutif atau apa?
Ya, saya mau tanya Bang Adian, di dalam atau di luar? Tidak dong. Kalau kita bicara kekuasaan itu dalam pengertian eksekutif, saya di luar. Di luar? Ya. Bang Adian, memang ada pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Tapi apapun, Bang Adian adalah bagian dari pemerintahan. Oh tidak, saya bagian dari legislatif, tidak eksekutif. Persis. Nah, tetapi kita mau terjemahkan pemerintahan itu siapa? Ya, oke. Ya, oke, saya bisa teruskan, Bang. Ya, oke. Jadi jelas Bang Karni, menurut saya adu domba itu bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Apapun lah namanya. Kalau kita kembali pada lagunya Romai Rama, ya apapun yang membentur-benturkan, mengadu-adukan, membuat fitnah, membuat hoax, itu disebut sebagai pengadu domba, Bang Adian, dalam makna yang lebih luas. Tetapi jika di dalam lingkungan istana, di dalam satu barisan, Jangan diadu dong. Saya pakai KBBI, abang pakai lagu. Ya nggak seimbang lah. Sama-sama KBBI lah. Jadi definisinya jelas. Oke, kita ya boleh. Ya. Ini Bang Adian, saya bukan soal KBBI atau apapun. Apa yang menjadi inti pesan dari Pak Prabowo? Ingin stabilitas. Kalau Pak Adian sekarang mengatakan di luar pemerintahan, iya dia eksekutif, tapi punya kekuasaan legislatif loh. Anda bisa mengkritik, Anda bisa meluruskan bagian dari kecintaan dan atas nama rakyat dan wakil rakyat. Oke, tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit perdebatan yang sangat seru ya teman-teman. Awalnya ya, Jupri satu ini sangat menjelaskan sesuatu, menjelaskan seakan-akan dia lebih paham bagaimana situasi dinamika politik yang terjadi saat ini, apalagi mengenai akun Fufufat dan berbagai macam lah tentang dinamika politik mengenai keluarga Mulyono dan mengenai istana. Tentu dia juga memberikan ilustrasi tetapi sangat membingungkan, dan Andian Nafitupulu juga bingung mendengarkan Jupri satu ini. Tentu saya sendiri juga bingung apa yang dia ucapkan. Tentu penjelasan dari Andian Nafitupulu ini sangat menarik, tentu karena membahas tentang bagaimana situasi saat ini. Tapi lucunya ketika orang PKB ini mencoba menyesatkan dengan narasi Gus Dur, dijatuhkan, sedangkan PKB hari ini adalah dari hasil pendongeng Gus Dur di PKB. Tapi dia tidak mampu dan dia tidak tahu lawannya siapa. Tentu kita bisa lihat bahwa Andian Nafitupulu ini sangat memahami lah apa yang dimaksud oleh saudara dari partai PKB ini. Nah teman-teman, kalau kita lihat bagaimana situasi politik yang terjadi saat ini, tentu dengan kepemimpinan Prabowo Subianto yang saat ini, tentu pencalonan Gibran, tentu dengan akun Fufat dan berbagai macam yang terjadi di negara kita ini sangat kacau saat ini teman-teman. Tentu kita juga butuh adanya pemimpin-pemimpin ataupun pengamat-pengamat politik yang benar-benar cerdas untuk memberikan pencerahan agar kita memahami dengan situasi yang terjadi saat ini. Andian cerdas dan menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR dengan kritis. Tentu dia sebagai legislatif, tentu dia sangat cerdas untuk melihat Jupri satu ini. Bahkan Andian Nafitupulu juga tertawa melihat penjelasan yang dijelaskan oleh Jupri satu ini. Saya sendiri pun bingung dan teman-teman juga pasti bingung. Gue sepakat sama Andian, orang yang paling memungkinkan dan mampu mengadu domba ialah orang yang dekat dengan keduanya. Tentu iya. Baju hijau bawanya lagu Roma Baba Nabi, bahwa Gus Dur tapi poinnya kagak bisa jawab. Awalnya dia sok pintar. Tentu Andian juga Nafitupulu, dia tahu apa yang dimaksud oleh yang berbaju hijau ini, tetapi dia tidak mampu untuk melawan Andian Nafitupulu teman-teman. Yang pakai rompi hijau tidak paham kontes ketatanegaraan dan tidak memahami kontes
kebahasaan menurut KBBI. Kelihatan sekali dia kurang ilustrasi. Orang PKB mana berani luar kekuasaan, duitnya emang enak. Sumpah dulu benci banget sama Abang Adian, sekarang malah respect banget sama Din. Siap Bang Adian, tentu Bang Adian 60 ini sangat politik yang sangat konsisten dengan perkataan, dan dia tidak gila jabatan, dan bahkan banyak juga pengamat politik mengakui Adian 60. Kita bisa lihat pikiran-pikiran atau pencerahan-pencerahan yang telah disampaikan sangat mudah dipahami. Jadi kita sangat mendukung Adian 30. Pak Joli, bagaimana penjelasannya? Yudikatif, legislatif, dan eksekutif berbeda porsi dan posisinya beserta tugasnya. Yudikatif, MA, MK, dan K bertugas mengadili pelanggaran undang-undang, bertugas menegakkan keadilan, berugas penyelesaian sengketa hukum, bertugas memuji RU, bertugas mengesahkan atau membatalkan perundang-undangan legislatif MPR, DPR, DPD, membuat dan merumuskan undang-undang, bertugas menyusun rencana pembangunan nasional, menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintah dan hukum, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang eksekutif, presiden beserta kabinetnya, melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh yudikatif dan legislatif. Nah, benar sekali. Tentu ada perbedaan-perbedaan dan porsinya. Tentu saudara kita ini harusnya memahami, jangan asal menyampaikan ya. Nah, maka juga ya kita tidak tahu lah. Mungkin teman-teman juga mengertilah apa yang dia katakan. Ya, saya sendiri bingung. PKB ngerti nggak jalan di mana pada bobrok? PKB ngerti nggak itu Bupati Blora kader PKB nggak bisa bangun jalan? Kalau nggak digoreng dulu sama netizen, mereka diam 1000 bahasa. Kalau isu mencuat, dibilangnya adu domba. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bagaimana performat atau bagaimana situasi politik saat ini memang sangat jauh menurun drastis dengan adanya perbedaan-perbedaan, adanya kepentingan-kepentingan, adanya hausnya kekuasaan. Ya, mungkin teman-teman bisa nilai. Nah, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. Sonka TV melaporkan.